Dulu Senars, yes benar banget ya. Sekarang ini kita sudah ada di program The Talk Show yang mana di gelaran Jumat 1 Juli 2022 ini Dulu Senars ya. Yang mana tadi seperti di awal udah gue informasikan kepada The Listener semua bahwa kita akan ngobrol-ngobrol ya The Listener seputaran listrik. Tepatnya ini tarif listrik ya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio nih guys, yang mana ini penting banget buat kita ketahui ya The Listeners ya mengenai tarif listrik ini, terutama di tahun 2022 ini. Nah, apakah ini akan memberikan informasi yang berguna buat kita ini mengenai pemberlakuan tarif adjustment triwulan ketiga tahun 2022. Yes, yang mana buat kamu juga ya The Listeners ya bisa melihat langsung atau live IG dari di Radio FM ya The Listeners ya. Kemudian juga nanti kamu bisa berinteraktif bersama kita di hotline 085267211301. Yang mana sudah hadir narasumber di studio di radio di The Listeners ya, yang kita bakal ajak ngobrol di pagi yang cerah ini. Sudah hadir ini kalau gue bilangnya Mas Rizky aja deh ya. Mas Rizky, apa kabar Mas Rizky? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Yes, Mas Rizky ini manajer ULP Kota Baru Jambi ini di Listeners. Ini juga nggak sendirian ini Mas Rizky, ada Mbak Tiwi. Apa kabar Mbak Tiwi? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Mbak Tiwi ini manajer ULP Pranepura Jambi. Jadi ini para manajer yang penuh dengan semangat pastinya memberikan informasi buat kamu semua di Listeners ya. Ini juga kamu bisa live streaming juga ya tentunya di Radio Jambi, di websitenya juga www.diradio.id. Oke, nah ini bicara mengenai listrik ya The Listeners ya. Ini siapa sih yang hari gini nggak butuh dengan namanya listrik? Jadi listrik itu menjadi salah satu kebutuhan, apalagi pada saat lagi dibutuhkan tiba-tiba listrik padam. Yang langsung itu bikin emosi langsung bilang ini PLN. Memang ya. Selalu ya seperti itu. Nah, ini dia. Jadi itu salah satu faktor ya The Listeners ya untuk nantinya peningkatan pelayanan kepada konsumen pengguna listrik. Jadi ini yang akan kita obrolin di pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita juga langsung ingin menanyakan tentunya buat narasumber saya yang hadir di sini, apa sih itu yang namanya tarif adjustment? Karena ini tema kita pemberlakuan tarif adjustment triwulan ketiga tahun 2022. Apakah ini sama dengan kenaikan tarif listrik ini? Ini mungkin siapa yang bisa menjelaskan ini? Mas Rizky atau Mbak Tiwi nih? Boleh. Oke. Sebelum kita mulai nih, boleh sedikit pantun nih biasanya kan kalau di kantor ada pantunnya nih. Mau kasih pantun? Iya. Siap. Boleh silakan. Jalan-jalan ke generasi. Cakep. Jangan lupa pakai baju nyentrik. Wis. Cakep. Wahai pelanggan PLN di Provinsi Jambi, yuk ngobrol asik tentang tarif listrik. Cakep. Kita kasih kita tepuk tangan nih. Banget. Mas Riki jangan mau kalah ya. Oke. Tadi untuk tarif adjustment. Nah, tarif adjustment ini itu tuh sebenarnya penyesuaian tarif tenaga listrik. Nah, ini yang biasanya dilakukannya itu 3 bulan apabila terjadi perubahan. Itu baik itu peningkatan maupun penurunan. Dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tarif tenaga listrik. Tarif adjustment ini biasanya diberlakukan untuk pelanggan yang tidak layak untuk mendapatkan subsidi. Itu yang tarif adjustment. Nah, itu siapa-siapa aja itu bisa nanti kita kupas juga. Iya, siapa-siapa aja yang memang tidak layak untuk mendapatkan subsidi ini. Jadi ini adalah tarif adjustment ini tarif yang memang dikhususkan untuk yang berhak untuk mendapatkan subsidi. Ini kenapa mesti 3 bulan sekali sih Bang Ejekan? Kenapa nggak misalnya
6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Kenapa harus 3 bulan ya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan nih. Kenapa harus 3 bulan sekali? Ya Mas Rizky nih. Karena kalau dari PLN sendiri itu kan ada evaluasi untuk biaya-biaya uncontrollable ya. Jadi kalau dalam waktu 3 bulan ada kenaikan di salah satu komponen untuk penghitungan biaya listrik itu akan dilakukan penyesuaian. Otomatis? Biasanya otomatis itu otomatis. Jadi PLN melakukan penyesuaian sesuai dengan komponen yang ada kenaikan. Komponen yang ada kenaikan. Dan itu ada pemberitahuan dulu kepada konsumen atau langsung secara otomatis? Biasanya per 3 bulan itu kita ada sosialisasi untuk kenaikan atau perubahan tarif-tarif. Karena itu sendiri kan komponennya ada nilai tukar mata uang dari dolar biasanya. Terus yang kedua ada Indonesian Crude Price (ICP). Inflasi, yang ketiga ada inflasi, dan keempat ada harga patokan batu bara. Jadi keempat ini menjadikan ini ya indikatornya untuk mempengaruhi tarif adjustment itu sendiri. Betul. Seperti itu ya. Betul. Jadi di luar itu nggak termasuk ya. Iya. Seperti misalnya harga minyak bumi gitu nggak masuk ya? Masuk. ICP dia kan? ICP ya. Oh ICP. Gitu ya, di ICP ya. Oke, ini termasuk juga patokan batu bara juga ya? Betul. Oke, jadi seperti itu. Nah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tarif adjustment. Dan itu dievaluasi setiap 3 bulan. Ya, oke. Dan bagaimana sih cara menghitung tarif adjustment itu sendiri nih? Kan ada hitung-hitungannya nih. Nah, cara untuk penghitungan tarif adjustment itu atau SDM itu sendiri, mungkin bisa ada yang jelaskan? Sebelum lari ke bagaimana menghitungnya, nah ini tadi siapa-siapa aja sih. Nah ini yang dikatakan tarif adjustment itu kan yang mereka tidak layak untuk mendapatkan subsidi. Jadi kalau pelanggan di Jambi sendiri itu ada 604.000. 604.000? Iya. 604.000 pelanggan untuk di UP3 Jambi. Nah, kalau untuk masalah tarif adjustment yang bukan merupakan tarif adjustment itu adalah pelanggan yang 4,5 dan 900 yang masih disubsidi. Di luar itu berarti masuk ke hitungan dari tarif adjustment sendiri. Untuk penentuannya itulah tadi dari beberapa komponen dan itu sudah ditentukan dari pemerintah ya, dari pemerintah pusat, dari Permen tentunya kan, dari Kementerian ESDM seperti itu Bang. Oh seperti itu ya. Jadi memang itu sudah ditetapkan seperti itu oleh pemerintah pusat ya, seperti itu. Dan tentunya kita juga akan bertanya-tanya mengapa harus ada tarif adjustment sih. Nah, atau ada kenapa nggak yang lain gitu loh, kenapa mesti ada tarif adjustment. Nah tarif adjustment ini sendiri penyesuaian tarif itu tadi ya untuk tenaga listrik. Kenapa sih harus ada tarif adjustment itu sendiri? Mungkin ada yang bisa dijelaskan nih Mas Rizky? Oke. Untuk tarif adjustment sendiri itu sudah sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri SDM ya, 2016 kalau nggak salah nomor 28. Jadi memang adanya pembekuan terhadap aturan tahun 2014 yang sejak diberlakukan mulai tahun 2014 tarif tenaga listrik mengalami kenaikan maupun penurunan sebelumnya dan akhirnya berhenti di tahun 2017, dan kecuali tenaga listrik tegangan rendah yang sempat mengalami penyesuaian periode Oktober 2020 karena pemerintah sendiri mempertimbangkan ini kondisi masyarakat sebagai sebagai objeknya ya. Jadi sebagai gantinya pemerintah menyiapkan dana kompensasi untuk PLN dalam bentuk subsidi. Nah waktu itu berarti sudah diberlakukan dari tahun 2014 ini ya tarif adjustment. Cuman pada saat tahun 2017 itu dibekukan ya, dibekukan. Kenapa itu kalau boleh tahu nih Mas Rizky? Kenapa kok bisa dibekukan itu? Apakah ini keputusan dari pemerintah pusat seperti itu? Ya, itu dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat ya. Tentunya pasti pemerintah pusat punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri ya. Itulah tadi pelanggan atau masyarakat yang menjadi objeknya untuk masalah subsidi itu sendiri. Gitu. Oke, jadi terkait dengan masalah subsidi itu ya. Nah, lanjut lagi ini pada saat periode di Oktober 2020 ini mengalami penyesuaian ya. Berarti diaktifkan kembali seperti itu ya. Jadi dimulai lagi tahun 2020 mengingat mungkin melihat kondisinya memang sudah harus
diterapkan yang namanya subsidi itu tadi. Seperti itu ya. Iya. Untuk listener sih sebenarnya ini adjustment ini penyesuaian tarif. Nah, Penyesuaian itu tarif. pernah turun juga gitu kan. Jadi nggak melulu nanti naik. Oh, ini terus, naik, ya. naik sudah naik lupa turun gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Iya sudah nyaman di atas gitu ya, nggak mau turun lagi. Tapi ini apabila misalnya 4 indikator tadi yang disebutkan dari Mas Riki ada penurunan, otomatis turun ya, turun. Nah itu di laser. Jadi jangan salah pemikiran bahwa nantinya ini akan naik terus enggak juga. Jadi dia fleksibel ya nanti ya. Benar banget. Makin menarik aja obrolan kita ini ya mengenai tarif listrik ya listeners ya. Tentunya buat kamu juga boleh berinteraktif bersama kita di 0852 721 1301 setelah yang mau lewat berikut ini. The Listeners balik lagi di talk show kali ini ya The Listeners ya, yang mana obrolannya makin seru aja bersama narasumber kita dengan tema pemberlakuan tarif adjustment triwulan ketiga tahun 2022. Yang mana tadi kita sudah ngobrolin apa sih itu ya yang namanya tarif adjustment ya The Listeners ya. Kemudian juga ini berikutnya, tapi sebelum itu buat kamu juga yang ingin bertanya-tanya interaktif bersama kita di 0852 672 11301 boleh deh ya The Listeners ya. Sekarang ini mungkin kamu juga bertanya-tanya yang dikenakan maksudnya yang tidak dapat subsidi ya dari tarif adjustment ini apa aja sih, siapa aja gitu ya, pengguna listrik siapa aja, dan yang tidak terkena itu siapa aja. Nah siapa aja sih yang dikenakan tarif adjustment ini nih? Nah mungkin ada yang bisa menjawab nih Mbak Tiwi kayaknya deh. Siapa aja sih yang kena tarif adjustment? Nah, tuh, aku juga kena. Nah, kalau untuk tarif adjustment itu kan Ya. sebelumnya para listeners ya harus tahu gitu kan. Kalau di PLN itu ada banyak tarif. Yang pertama tarif rumah tangga, yang kedua tarif bisnis, Ya. yang ketiga tarif pemerintahan, yang keempat itu tarif industri. Nah, Oke, berarti jadi ada 4. ya ada 4. Jadi untuk sebenarnya ada lagi sih tarif curah itu kan, tapi masih ini ya untuk pelanggan ini listeners tentunya di rumah tangga, bisnis, industri atau pemerintah itu tadi. Oke. Kalau yang kena adjustment, nah ini nih untuk rumah tangga yang dayanya daya 900 non subsidi sampai dengan seterusnya daya paling maksimal. Nah, R1, R2, R3. Terus tarif bisnis. Nah, bisnis ini dari yang daya 6.600. Oke. Nah, 6.600 ke atas. Ya. Tarif industri itu yang pelanggan tegangan menengah di atas 200 kVA. Oke. Untuk tarif pemerintah itu dari 6.600 ke atas. Termasuklah ini penerangan jalan umum ya. Tuh, itu kena tarif adjustment. Kemarin itu ada juga di berita yang tagihan listrik untuk penerangan jalan umumnya melonjak ya. Ternyata belum bayar. Aduh. Oke. Wow gitu ya. Jadi ada golongan-golongannya ya Mbak Tiwi ya. Iya. Jadi yang enggak kena tarif adjustment ini nih, misalnya kalau yang rumah tapi dia apa ya, kalau boleh dikatakan VA-nya ya, Ya. voltase ampernya ya, Iya. itu yang misalnya taruh deh yang 3.500, itu apakah dia dikenakan ini ada tarif adjustmentnya? Iya. Ada ya? Kena tarif adjustment itulah tadi dari daya 900 ke atas. Dari daya 900 ke atas ya? Itu kena tarif adjustment. Kena ya tarif adjustment itu ya. Oke, tapi bukan berarti nanti bayarannya mahal gitu, enggak ya? Itu tergantung ya. Tergantung pemakaian. kalau Tergantung untuk pemakaian. Balik lagi tergantung pemakaian loh, the listeners. Jadi kadang-kadang the listeners kita ini, waduh, ini mahal banget jadinya tarif listrik naik lagi nih. Aduh, belum lagi mana mau ngurusin anak masuk sekolah lagi. Ternyata ini tergantung dari kitanya bagaimana caranya kita untuk ya menggunakan listrik kita di rumah dengan bijak seperti itu kali ya. Oke. Mungkin Mas Rizky juga mau menambahkan ini terkait dengan
siapa saja yang dikenakan tarif adjustment ini nih? Iya. Iya. Jadi kalau tadi Bu Tiwi sudah sampaikan tarif adjustment, mungkin ada sedikit informasi untuk tarif-tarif yang non adjustment ya, seperti daya R1 4,5 dan 900 yang subsidi. Ya, terus tarif sosial ini rumah ibadah, sekolah. Oh, itu tarif subsidi ya? Ya. Oh, oke. Bisa diulangi lagi Mas Rizky yang mendapat tarif subsidi ya, ini. Dia non adjustment ya. Jadi pelanggan R1 4,5 dan 900 dan tarif sosial untuk rumah ibadah, sekolah gitu ya. Seperti itu. Itu masuklah tarif yang disubsidi. Iya, non adjustment. Non adjustment itu tadi. Oke, cuman kecil banget itunya ya, VA-nya ya. Iya, jadi memang dibatasi ya. Non adjustment ini kan memang sesuai kriteria dari pemerintah sendiri. Pemerintah yang menetapkan bahwa maksimal berapa PLN sih? itu apa ini? VA-nya itu kalau VA-nya dia terbatas di 4,5 dan 900. Oh, itu ya. Jadi kalau misalnya NIK nomor induk kependudukannya terdaftar sebagai penerima subsidi, itu bisa mengajukan untuk daya subsidi di 4,5 dan 900. Tapi untuk di wilayah kita biasanya rata-rata 900 karena untuk daya 4,5 sendiri sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang. Iya, sedangkan 900 saja ngejeklek mulu. Iya loh, 900 aja ngejeglek, terpaksa deh yang mau nonton mati dulu deh TV-nya ya. Betul. Kita mau buat es dulu. Gitu, iya, waduh. Cuman ya gimana ya? Cuman itulah yang ada ya. Jadi seperti itu. Baik. Dan kalau untuk tarifnya nih, apakah besaran tarif adjustment sama untuk semua golongan tarif nih? Mas Rizky mungkin bisa menjawab ya. Kalau untuk tarif adjustment itu biasanya dia tergantung golongannya. Oh, tergantung golongan. Jadi nggak sama ya? Iya. Jadi kita di PLN itu ada layanan untuk tegangan rendah, TR, ada tegangan menengah dan tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Jadi untuk kenaikannya per golongan tersebut itu tidak sama. Oh, nggak sama ya? Sama. Jadi itu yang membedakan untuk biaya adjustment ini, tarif adjustment itu adalah golongan-golongan tersebut. Golongan-golongan tersebut. Tapi yang terdampak, yang biasanya terkena itulah tegangan rendah. Kenapa begitu? Tegangan rendah dan tegangan tinggi. Karena ini berkaitan dengan konsumsi. Konsumsi. Kalau konsumsinya tinggi, tentu tidak bisa tertampung semua dengan subsidi kan. Jadi memang pemerintah sendiri menetapkan untuk yang saat ini yang mau naik, mau ada penyesuaian di bulan Juli ini adalah di daya 3.500. Jadi buat listener di rumah untuk daya 900, subsidi 1.300 dan 2.200 itu belum ada penyesuaiannya. Belum ada penyesuaian saat ini. Jadi memang untuk bulan Juli ini fokus ke 3.500 ke atas ya. 3.500 ke atas seperti itu. Oke. Jadi balik lagi memang tarifnya ini berbeda-beda ya, tidak sama. Cuman dampaknya tadi seperti Mas Gimbi bilang kepada yang menengah ke bawah ya. Iya. Tegangan rendah ya. Iya. Tegangan rendah karena pelanggannya cukup banyak. Tegangan menengah ke atas karena konsumsinya banyak. Iya. Oh gitu. Karena kalau yang rendah ini penggunanya banyak ya. Seperti itu. Oke. Nah itu dia dulu listeners ya. Jadi sudah agak sedikit mulai terbuka ini. Tapi nggak ada salahnya kalaupun ingin bertanya di 0852 671 1301 ya dulu listeners ya. Jadi itu dia. Dan sebenarnya kalau seandainya kita juga ingin pindah gitu loh, ingin mengajukan. Nah ini apa sih sebenarnya, apa dasar yang kuat untuk pemerintah untuk memberlakukan kembali tarif adjustment tahun ini nih? Di tahun ini kan pasti ada pembaharuan ini. Apa dasarnya yang kuat dari pemerintah untuk memberlakukan kembali tarif adjustment tahun ini nih? Apakah kompensasinya ada yang bisa didapatkan? Ini mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Tiwi kali? Iya.
Ya, kalau untuk apa sih dasar yang kuat pemerintah untuk melakukan tarif adjustment, tentunya pasti ada ya, gitu kan. Karena kompensasi akibat tidak diperlakukan tarif adjustment lebih banyak diterima oleh yang tidak berhak. Gitu. Jadi seperti misalnya kayak yang lagi rame membicarakan ini nih, BBM subsidi banyak yang tidak berhak mendapatkannya daripada yang berhak. Nah, seperti juga ini listrik ya. Betul sekali. Kok bisa tahu gitu loh? Ada yang memang, wah ini banyakan yang nggak berhak nih yang mendapatkannya nih. Kok bisa tahu? Sementara kan tadi sudah disebutkan ada ini golongan-golongannya seperti itu. Cuma sedikit contohnya itu kan ya, untuk hotel atau mall itu kan yang pelanggan-pelanggan bisnis besar nih, ataupun rumah tangga yang mampu kategori menengah ke atas gitu kan, itu kan kalau semakin lama pemerintah menunda tarif adjustmentnya, tentunya semakin besar kompensasi yang diterima pelanggan yang seharusnya tidak berhak. Jadi seperti itu. Iya. Nah, makanya ini mungkin bisa dipercepat kali ya, seperti itu. Jadi yang memang pelanggan yang berhak lah ini yang bisa menerima kompensasi itu tersebut ya Mbak Tiwi ya, seperti itu. Waduh, ternyata narasumber saya jago-jago banget loh guys. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Listeners, balik lagi kita di The Talk Show ya listeners ya. Yang mana ini makin seru aja obrolan kita ya listeners ya. Di pagi hari ini, yang mana ini kita ngobrolin, kita angkat tema pemberlakuan tarif adjustment triwulan ketiga tahun 2022. Nah tadi juga sudah kita ngobrolin ya panjang lebar mengenai tarif adjustment ini the listeners ya. Nah sekarang ini juga mungkin kamu ingin bertanya-tanya, boleh deh sebelum kita lanjutin obrolan The Talk Show kita di 0852 6721 1301 guys. Yang mana mungkin kamu juga ingin bertanya seputaran apakah ini namanya kenaikan tarif listrik atau apa, besarannya gimana, dan apa aja yang terkena untuk kenaikan tarif listrik. Nah boleh, silakan aja. Tapi sebelum itu sambil kita nunggu ini ya, ini juga yang ingin saya tanyakan, apakah sih, maksudnya apakah pemerintah sudah mempertimbangkan nih dampak akibat penerapan tarif adjustment ini sendiri? Karena kan pastinya akan ada gejolak sosial ini yang timbul nantinya dengan adanya penerapan tarif adjustment ini. Nah, mungkin siapa nih yang mau jelaskan, Mbak Tiwi atau Mbak Rizky nih? Yang untuk bulan Juli ini ya Bang ya, ini tarif adjustment itu yang berdampak pada 5 golongan tarif. 5 golongan tarif itu yang terdampak ya? Yang karena tadi 3 bulanannya Juli sampai September ini yang sudah diputuskan pemerintah, per tanggal 1 Juli ini nanti itu 5 tarif, yaitu R1 yaitu daya R2 ya maksudnya R2 itu daya 3.500 sampai 5.500 itu kena tarif adjustment ya. Terus untuk R3 itu daya 6.600 ke atas itu juga kena. Dan plus yang pemerintahan termasuk juga lampu jalan. Nah ini yang untuk bendahara-bendahara di pemerintahan ya, itu siap-siap ini untuk penambahan anggarannya. Nah kalau tadi abang bilangnya pemerintah sudah mempertimbangkan, tentunya sudah terhadap 5 ini gitu kan, karena inflasi yang sekitar 0,019% itu dampaknya masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Nah hal ini pelanggan rumah tangga yang di bawah 3.500 itu tentunya dianggap dari pemerintah itu yang tidak mampu. Nah makanya mereka tidak dikenakan untuk tarif adjustment ini gitu. Yang untuk 2.200, 1.300 itu kan enggak ya, aman berarti saya. Nah, kapan sih rencana pemerintah menerapkan tarif adjustment ini? Apakah sudah atau masih dalam ini perencanaan atau sudah diterapkan? Sudah, untuk per 1 Juli ini sudah. Per 1 Juli ini? Untuk 3 bulan ke depan. Waduh, ini pas banget di tanggal 1 Juli untuk 3 bulan ke depan.
dan akan ada evaluasi lagi. Betul. Apakah naik, apakah turun? Yes. Seperti itu ya di listeners ya. Jadi kata Mbak Tiwi tadi, jadi bukannya naik terus, enggak. Ini bervariasi, bisa turun, bisa naik. Ya tergantung 4 indikator tadi ya, Mas Rizky ya. Waduh, ternyata sudah guys hari ini guys. Oke, tapi balik lagi sih gimana caranya kita bijak menggunakan listrik ya, Mbak ya, itu. Nah, buat di listener juga boleh deh bertanya-tanya di 0852 672111301 dan apakah sih bisa pelanggan rumah tangga pindah dari golongan tarif non subsidi ke golongan tarif subsidi ini. Nah, jadi dari tarif non subsidi dia pindah ke golongan tarif subsidi. Apakah bisa atau sebaliknya? Gitu. Mungkin ada yang bisa jelaskan nih. Ya. Tentunya bisa saja. Bisa ya? Bisa ya? Saja. Oh, bisa aja. Memang beliau memang berhak ya mendapatkan subsidi. Jadi itu melalui survei dulu, dilihat dulu kah ke rumahnya gitu kan, apakah layak dia mendapatkan subsidi atau memang sudah langsung aja nih gitu. Kalau penentunya itu sebenarnya bukan dari sisi PLN ya. Kalau PLN itu hanya lihat dari nicknya. Nah, masukin nick Bang Andra nih. Oh, subsidi atau enggak gitu kan. Nanti gitu. sudah terlihat di situ. Sudah terlihat ya. Iya. Ini kayaknya nggak mampu ya. Sudah layak untuk dapat subsidi. Iya. Tapi kalau seandainya Bang Andra pengen dapat subsidi nih atau listeners nih yang ini kan pengen tahu gitu kan. Nah, monggo Kak Rizky. Iya. Buat listener yang ingin mengajukan untuk tarif subsidi ya, jadi pelanggan PLN atau masyarakat bisa mendaftar melalui kantor desa, kelurahan atau kecamatan. Jadi itu ada namanya daftar terpadu kesejahteraan sosial. Daftar terpadu kesejahteraan sosial. DTKS. Kita tahan dulu. Ini kayaknya ada yang nelfon, kita terima dulu ya. Halo, The Talk Show. Oke, halo. Ya, selamat pagi. Iya, dengan siapa ini? Saya dengan Rian. Oke, Pak Rian. Di mana Pak Rian? Dikenali. Baik Pak Rian, ada yang ingin ditanyakan ini dengan narasumber kita, ada Mas Rizky dan Mbak Tiwi. Ya, saya mau nanya dengan Bu Tiwi. Oke, boleh silakan. Saya ini kan ada rumah di Kenali. Nah, rumah saya ini yang cetekannya itu sering turun-turun. Oh, cetekannya. Nah, sering turun-turun. Jadi pada saat hidup AC, itu selalu tidak lama itu turun. Jeglek gitu langsung ya. Nah, jeglek itu kan. Jadi saya ini nak minta info dari PLN ini, itu kami ini harus lapor kemana, terus kami ini kalau nak tambah tegangan tuh kayak mana? Untuk tambah tegangan, karena takut ngejeglek tadi. Nah itu. Iya, oke. Jadi pelayanannya saya rasa kurang pas kalau bolak-balik jeglek. Gitu. Oh, kurang pas. Jadi nggak mau bolak-balik ngejeglek gitu ya? Nah itu. Nah, infonya, Bang. Oke, baiklah kalau begitu. Udah itu aja? Ya, makasih. Oke, terima kasih. Baik, itu dia tadi Mbak Tiwi. Ya, pertanyaannya mungkin sudah di save sama Mbak Tiwi ya. Oke. Ini jeritan hati di listeners ya. Karena banyak juga nih di listeners yang mengalami seperti itu. Lagi asik nonton tahu-tahu ngejeglek ini Mbak Tiwi. Oke, ini tadi siapa Bang Rian ya? Ya. Oke, Bang Rian.
Untuk yang jelek-jelek pas ngidupin AC, berarti kalau itu kekurangan daya nih. Oh, itu namanya kekurangan daya. Bukan kekurangan tegangan, tapi kekurangan daya. Iya, Marian tadi saya kurang tegang katanya. Oke. Jadi kalau untuk kekurangan daya, wah ini kebetulan lagi ada promo nih untuk di PLN yang bagi mereka yang kekurangan daya. Nah, ini tadi belum tahu kita daya berapa nih Bang Rian tadi di rumahnya. Oh iya. Jadi kalau kita promo saat ini sampai Desember besok, kebetulan lagi promo, bayar tambah daya untuk rumah tangga ini sampai daya 5.500 sampai daya 5.500 itu cuman bayar 150.000 loh. 150.000 aja sudah bisa ngajukan tambah daya. Betul. Dengan syarat. Nah, syaratnya apa nih? Membeli kompor induksi atau kompor listrik. Oh, itu di mana belinya? Belinya kalau toko yang bekerja sama dengan kami di Ratu Irama. Oh, Ratu Irama. Mudah-mudahan dia pasang iklan sama kita, guys. Terus? Atau langsung ke kantor PLN Planepura di depan Rumah Sakit Sungai Kambang. Atau ke PLN di Kota Baru di Jalan Nuri ya. Itu ada juga kompornya tersedia di situ. Ada. Beli kompor langsung daftar di PLN Mobile. Nah, itu cuma bayar 150.000. Pengen tahu nih, ada di listenernya harga kompornya berapa sih, Mbak? Kalau harga kompornya sih sebenarnya bervariatif ya, gitu kan. Kalau untuk yang di kantor PLN kebetulan itu yang 500.000. 500.000. Dia cuma untuk satu tungku ya. Oke, satu tungku 500.000. Itu pun berarti kamu sudah bisa untuk mengajukan naik daya dengan harga Rp100.000. 150. Oh, 150.000. Nah, jadi totalnya 6,5 lah. 6,5. Kalau rumah Bang Rian tadi itu dayanya 900 nih, hidupin AC jeglek. Mau langsung standarnya 22 ataupun 3.500. Anggaplah ini 900 ke 3.500. Itu kalau harga normalnya itu di sekitar 2.500.000. 2.500.000 itu harga normalnya. Iya, dari 900 ke 3,5 ya tadi itu ya, sekitar itu. Nah, ini mumpung cuma beli kompor 500 tambah dengan 150.000. Jadi 6,5 sudah dapat daya 3.500. Sudah itu dapat kompor listrik lagi. Dapat kompor listrik lagi. Waduh, langsung colok bisa masak mie. Itu dia the listeners. Nah, ini nih informasi yang berguna banget mumpung lagi promo. Nah, promo ini sampai tanggal berapa sih? Sampai 31 Desember 2022. Lama guys, sampai akhir tahun. Tuh, berarti ini stok kompornya banyak nih Mbak Dewi. Asik banget. Dan sekarang ini memang sudah banyak yang namanya menggunakan listrik ya, elektrik, semuanya serba elektrik guys. Sampai kompor sekarang pun harus kompor elektrik. Nah, itu dia. Cuman ini nih kemudian ada lagi ini nih. Berapa sih presentasi tarif adjustment yang akan dikenakan ke pelanggan. Nah, ini juga bertanya nih, pelanggan akan dikenakan tarif adjustment berapa sih? Gitu loh Mbak Tiwi. Silakan Mbak Tiwi. Oke, kalau berapa sih untuk tarif adjustment tadi yang disampaikan sebelumnya nih untuk yang 3.500 ke atas nih sama pemerintah. Itu kalau yang bayar bulanan, yang kita yang pulsa dulu. Kalau yang pulsa dulu, itu untuk sekarang kalau beli pulsa per tanggal 1 ini itu sudah beda ya dapatnya ya. Yang membedakan apa nih? Nah, karena 1 kWh-nya kalau kemarin tanggal 30 Juni kemarin itu 1 kWh-nya 1.444. Nah, untuk per 1 Juli ini itu 1.699. Untuk pelanggan atau listeners yang di rumahnya daya 3.500 ke atas. Jadi sekitar 17% atau 200 perak. 200 perak. Ya, nah 200 perak guys, bukan 200.000 ya. 200 perak. Nah, ini kenaikannya per 1 Juli. Seperti itu. Untuk PA-nya yang 3.500 ke atas. Untuk listeners yang di kantor nih, yang untuk bendara-bendara kantor itu sama saja juga nih. Dari 1.444 itu ke 1.699. Oke. Nah tadi Mbak yang untuk yang token. Kalau yang meteran ini? Kalau untuk meteran itu yang dibayar
1 Juli ini gitu kan, tanggal 2 besok tuh sudah mulai bisa bayar nih rekening listrik Bang Andra nih kalau ini ya. Itu masih pemakaian yang bulan Juni kan, jadi belum naik itu, belum sesuai adjustment. Nah, jadi yang kena adjustment itu yang di Bang Andra pakai dari atau listeners pakai di tanggal 1 ini. Nah, itu yang dibuat untuk rekening bulan Agustus besok. Itu yang kena adjustment. Itu yang kena ya. Nah, seperti itu loh di listeners ya. Oke, tapi jangan panik ya. Ini tentunya juga sudah melalui pertimbangan yang sangat mementingkan masyarakat pastinya. Nah, sebelum kita closing ini nih, dari pembicaraan kita, talkshow kita yang memang asik banget untuk kita ngobrolin. Sebenarnya dengan waktu segini singkat banget ya, enak banget kalau kita ngobrol lagi. Mungkin next time, apa yang ingin disampaikan ini closing statementnya dari Mas Rizky dan juga Mbak Tiwi kepada di listeners semuanya. Ini kita juga streaming, ada yang dengerin, mungkin seluruh dunia lagi dengerin ini. Mas tahu kan? Nah, bisa berguna nih dengan obrolan kita mengenai tarif adjustment triwulan ketiga tahun 2022 ini. Apa yang ingin disampaikan sama di listeners ini? Dari Mas Rizky dulu deh. Ya, kalau dari saya pantun ya. Oke, boleh. Wah, aduh, gak mau kalah. Ternyata harus ada pantun juga. Oke, siap. Jalan-jalan ke Jati Belari. Cakep. Mampir ke pasar, beli isolatif. Cakep. Ayo pelanggan, kita bayar listrik. Pakai LPB biar lebih solutif. Asik banget. Gue kasih applause lagi deh. Memang ya kalau orang PLN nggak ada yang jauh dari isolatif ya. Oke, kalau Mbak Tiwi sendiri nih, apa nih? Oke, untuk listeners, pokoknya jangan ragu, jangan takut untuk masalah tarif adjustment nih. Kalau yang masih pengen ngobrol, pengen nanya, karena ini waktunya singkat ya Bang Andra. Kemana nih? Nah, boleh langsung ke kantor PLN Tranepura di depan Rumah Sakit Sungai Kambang. Boleh. Itu ya, atau ke PLN ULP Kota Baru di Jalan Nuri. Pokoknya kami terbuka untuk listeners semuanya yang mau sharing-sharing sama kami, minta solusi seperti apa, ayo. Dan satu lagi yang pasti, kita punya aplikasi PLN Mobile ya, semua mudah dalam satu genggaman. Oke, yang belum itu mendownload aplikasi PLN Mobile buruan deh ya, bermanfaat sekali. Dan tentunya bisa memberikan informasi kepada PLN ya dengan aplikasi tersebut ya Mbak Tiwi ya. Oke deh kalau gitu. Thank you banget nih untuk Mas Rizky, manajer ULP Kota Baru Jambi yang sudah hadir, dan juga Mbak Tiwi, manajer ULP Tranepura Jambi yang sudah hadir juga. Terima kasih, thank you banget atas waktunya. Jangan bosan-bosan, nanti kalau ada informasi yang up to date, boleh langsung kita ngobrol-ngobrol lagi ke di radio. Oke, listeners, so check it out. 1, 2